Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Bertemu lagi bersama Ibu Ismaya Wulansari dalam pembelajaran pendidikan Al-Quran kelas 7. Anak-anak ibu semua, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir untuk pembelajaran pendidikan Al-Quran hari ini. Baiklah, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, mari kita sama-sama mengingat kembali materi di pertemuan sebelumnya. Apakah kalian masih ingat? Pintar! Materi kita sebelumnya yaitu tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada izhar. Bunyi nun sukun atau tanwin dibaca jelas. Yang kedua, idgham bi gunnah. Bunyi nun sukun atau tanwin dimasukkan ke dalam huruf setelahnya dengan dengung. Yang idgham bila gunnah. Bunyi nun sukun atau tanwin dimasukkan ke huruf setelahnya dengan tidak dengung. Ikhfa. Bunyi nun sukun atau tanwin dibaca samar-samar. Dan yang terakhir adalah pintar, iqlab, yaitu bunyi nun sukun atau tanwin dibalikkan ke bunyi huruf mim. Baiklah, mari kita lanjutkan materi pembelajaran untuk hari ini, yaitu tentang hukum bacaan. Biasanya hukum bacaan ini sering sekali muncul di ayat-ayat surah pada Al-Quran. Dan hukum bacaan ini juga gampang untuk dipahami. Apakah kalian tahu apa kira-kira materi kita hari ini? Baiklah, materi kita hari ini yaitu tentang hukum bacaan mat. Tujuan pembelajaran hukum bacaan mat ini diharapkan nantinya yang pertama, kalian mampu untuk memahami hukum bacaan mat. Yang kedua, kalian mampu membedakan hukum bacaan mat. Dan yang ketiga, kalian mampu memberikan contoh hukum bacaan mat. Baiklah anak-anak, mari simak penjelasan Ibu tentang hukum bacaan mat. Mat terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, mat asli, dan yang kedua, mat far'i. Mat asli terdiri dari 1 hukum bacaan, yaitu mat tobi. Hukum bacaan mat tobi'i terjadi apabila sebelum alif sukun terdapat huruf berharokat fathah. Contoh, maliki. Dan yang kedua, sebelum ya sukun ada huruf berharokat kasroh. Contoh, ar-rahim. Dan yang ketiga adalah sebelum waw sukun huruf berharokat dumah. Contoh, muflihun. Dan cara membaca mat tobi'i yaitu dibaca sepanjang 2 harokat. Yang kedua yaitu mat far'i yang terdiri dari mat wajib. Yang pertama adalah mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil terjadi apabila ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah atau alif dalam satu kalimat. Maksud dari satu kalimat yaitu apabila hamzah atau alif dihilangkan atau dipisahkan dengan mat tobi'i, maka tidak memiliki arti sama sekali. Jadi mereka tidak terpisahkan antara mat tobi'i dan hamzah. Cara membacanya yaitu sepanjang 5 harokat atau 2,5 alif. Contoh, hunafa'a as-sama'i. Yang kedua adalah mat jaiz
munfasil. Terjadi apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah atau alif tidak dalam satu kalimat. Yang dimaksud di sini adalah apabila mat tabi'i terpisahkan dari alif atau hamzah, tetap mereka memiliki arti masing-masing atau berdiri sendiri. Dan cara membacanya dibaca sepanjang 2 atau 4 atau 6 harokat. Contoh, bima unzila, qalu innama. Yang ketiga ada mat lain. Terjadi apabila sebelum waw sukun atau ya sukun terdapat huruf berharokat fathah. Dan cara membacanya yaitu dengan membaca huruf berharokat fathah terlebih dahulu, dimasukkan ke huruf setelahnya yaitu waw sukun atau ya sukun dengan cara dilemaskan atau dilemahkan. Contoh, khaufun atau ilaihi. Dan yang terakhir adalah mat arid li sukun. Terjadi apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf berharokat tetapi di akhir pemberhentian atau di waqaf. Bagaimana cara membacanya? Yaitu dibaca mat tabi'inya dan huruf setelah mat tabi'i yang berharokat tiba-tiba dihentikan. Contoh, kalla saufa ta'lamun atau tsumma kalla saufa ta'lamun. Dibaca sepanjang 2, 4 atau 6 harokat. Itulah penjelasan tentang materi kita hari ini, yaitu hukum bacaan mat. Pergunakanlah hukum bacaan mat ketika kalian membaca Al-Quran, agar kalian terbiasa membaca Al-Quran dengan hukum bacaan-bacaan yang tepat, sehingga makna yang dimaksud di dalam Al-Quran tepat, karena bacaan kalian yang benar. Jadi kesimpulan kita hari ini yaitu membahas tentang hukum bacaan mat. Apa saja tadi? Terbagi menjadi berapa? Pintar, 2. Mat asli dan mat far'i. Mat asli terdiri dari, iya benar, mat tabi'i, yaitu sebelum alif sukun ada huruf berharokat fathah. Sebelum ya sukun yaitu huruf berharokat kasroh. Sebelum waw sukun berharokat duma. Yang kedua ada mat wajib mutasil, yang mana mat tabi'i bertemu dengan hamzah atau alif dalam satu kalimat. Yang ketiga ada mat jaiz munfasil, ketika mat tabi'i bertemu dengan alif atau hamzah tidak dalam satu kalimat. Yang ketiga ada mat lain, sebelum waw sukun atau ya sukun ada huruf berharokat fathah. Dan yang terakhir adalah mat arid li sukun, di mana ada mat tabi'i dan huruf berharokat setelahnya di tempat pemberhentian, yang mana ketika membacanya huruf yang berharokat setelah mat tabi'i dihentikan secara tiba-tiba atau diwakafkan. Tugas untuk kalian yaitu memberikan 2 contoh hukum bacaan mat tabi'i, 2 contoh hukum bacaan mat wajib mutasil, 2 contoh hukum bacaan mat jaiz munfasil, 2 contoh mat lain, dan 2 contoh mat arid li sukun. Jadi semuanya adalah 10 contoh hukum bacaan mat. Sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan kalian dan selalu patuhi protokol kesehatan. Salah dan maaf, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.